Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfani, agama Islam itu hanya satu, ya, memang hanya satu. Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala, nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber ajarannya Al-Qur'anul Karim dan sumber keduanya adalah hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi pada prakteknya di dalam realitas keseharian kita sering menyaksikan penampilan atau style di dalam berislam dengan corak yang berbeda-beda. Ya, umat Islam seringkali mempunyai pemahaman, pengamalan maupun penghayatan yang berbeda di dalam keseharian. Kalau kita tidak memahami hal ini, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menimbulkan salah paham, ya. Satu sama lain salah paham, merasa yang paling benar, dan kemudian menimbulkan konflik sosial. Memang begitu kecenderungannya, karena dalam istilah ilmu pengetahuan kita mengenal ada yang disebut dengan bias kognitif. Satu penyakit ketika seseorang mempunyai pengetahuan itu terlalu terbatas. Ketika seseorang mempunyai pengetahuan terlalu terbatas, maka dia cenderung merasa paling benar di antara yang lain dan kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Sebenarnya belum tentu orang lain salah, ya, tapi sesungguhnya karena pengetahuannya terbatas. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai metode di dalam memahami dan menghayati ajaran Islam. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 pendekatan, ya, di dalam kita memahami dan menghayati ajaran Islam. Yang pertama namanya pendekatan bayani. Pendekatan bayani adalah satu metode di dalam memahami ajaran Islam dengan pendekatan tekstual. Nah, jadi kita memahami ajaran Islam berbasiskan pada teks-teks, ya, yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kita mempelajari terjemahannya, ya, struktur katanya, ya, yang berbahasa Arab itu. Jadi ini adalah analisis tekstual atau analisis linguistik, ya. Ya, kita sebut dengan pendekatan bayani. Kita melihat teksnya, makna teks, ya, karakteristik lafadznya dan lain-lain. Nah, pendekatan ini membutuhkan kemampuan ilmu bahasa tentu saja. Oke, kemudian yang kedua adalah pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini adalah satu cara untuk memahami ajaran Islam dengan logika, dengan akal pikiran, ya, dengan analisis akal pikiran. Jadi ini adalah pendekatan rasional berbasis akal pikiran, ya, di dalam memahami ajaran Islam. Nah, yang ketiga namanya adalah pendekatan Irfani. Nah, channel saya ini, sahabat Irfani, kita gunakan dengan paradigma atau perspektif yang ketiga ini, ya. Makanya saya panggil sahabat Irfani. Nah, pendekatan Irfani adalah suatu cara di dalam memahami dan menghayati ajaran Islam dengan pendekatan praktek dan penghayatan. Sebagai contoh, misalnya sholat. Kita dapat memahami sholat melalui 3 pendekatan. Dalam perspektif bayani, maka kita memahami sholat melalui
ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun teks hadis. Misalnya bagaimana cara melaksanakan sholat ya, atau katakanlah SOP pelaksanaan sholat. Kemudian juga mungkin ada ayat yang menjelaskan hikmahnya sholat dan lain-lain. Intinya memahami sholat bagaimana seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan oleh Rasulullah secara tekstual. Nah, kemudian kita juga dapat memahami sholat secara burhani melalui telaah akal pikiran. Nah, di sini misalnya ya, sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa sholat itu luar biasa ya. Sholat ini memang diletakkan oleh Allah di dalam waktu-waktu tertentu. Sehingga sholat itu sebenarnya mengarahkan kita untuk memanage waktu kita. Sholat adalah sebuah ritual yang mengarahkan kita pada manajemen of time. Atau mungkin melalui sholat berjamaah, kita betul-betul diarahkan tuh oleh ajaran Islam untuk hidup dengan baik secara sosial. Ya, dan lain-lain ya. Sehingga terbuka akal pikiran kita memahami lebih dalam lagi hikmah daripada sholat secara akal pikiran. Nah, itu namanya burhani. Nah, kemudian kita juga bisa memahami dan menghayati sholat ini secara irfani. Oke, di awal kita sudah memahami bahwa irfani adalah pendekatan rasa, praktek, dan penghayatan, gitu ya. Nah, dengan cara ini, maka kita coba untuk mencari rasa sholat itu, ya. Kita nggak lagi membicarakan tata cara, ya, atau SOP pelaksanaan sholat secara fisik, bagaimana takbir dan seterusnya, enggak itu. Kemudian kita juga tidak menganalisis melalui pikiran kita ya, bagaimana sholat ya, fungsi sholat dan lain-lain. Tapi kita mencoba untuk menghayati dalam rasa. Mungkin rada rumit ya, tapi sebenarnya enggak ya kalau kita praktekkan. Jadi saat kita memahami sholat melalui perspektif irfani, maka kita coba untuk masuk ke dalam relung konsentrasi kita, ya. Kita coba mencari rasa di dalam kedalaman batin kita. Nah, makanya kan ada sholat khusyuk, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita diarahkan untuk sholat dengan khusyuk. Atau dalam bahasa psikologinya kita sholat dengan mindful. Kita hadir penuh, sadar utuh, ya, sadar utuh, hadir penuh. Kita betul-betul konsentrasi. Mungkin saya bisa menyebut sholat yang meditatif, ya. Memang sholat harus meditatif, ya. Tapi kadang sholat kita nggak konsen, ya. Jadi kita meditatif tuh di dalam sholat kita. Nah, salah satu caranya adalah kita betul-betul memperhatikan yang namanya tumanina. Tumanina itu sebenarnya adalah stillness, ya. Kita betul-betul hadir di situ, kosong, kita nggak mikir lagi ya. Kita mencari rasa daripada sholat itu, rasa spiritual itu. Ya, menghayati perasaan batin, mengamati lintasan jiwa ya. Nah, itu adalah belajar untuk menghayati, memahami dan menghayati sholat dalam perspektif irfani. Kok aneh banget ya? Enggak aneh sih, ini juga ada di dalam Al-Quran. Karena kalau di dalam ajaran Islam itu justru identitas hakiki dari seorang mukmin itu justru nanti the highest level of their characteristic adalah rasa. Coba kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di sana ada ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang, nah ini tandanya nih sahabat Irfani. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika disebutkan
asma Allah, hatinya bergetar. Ya, bergetar itu enggak logika, bergetar itu adalah soal rasa. Nah, mungkin untuk memudahkan bisa juga kita ambil contoh begini. Nah, sahabat Irfani bisa menjelaskan mungkin katakanlah nasi uduk. Betawi kan banyak nasi uduk ya. Kita bisa mengetahui nasi uduk. Nasi uduk itu enak misalnya dengan apa? Dengan kita melihat banyak orang rame ya yang mau beli, berarti itu nasi uduknya enak dong. Nah, ya, itu namanya pengetahuan ainal yakin. Kemudian kita lebih dari itu, kita dijelaskan bahwa oh nasi uduk ini bahannya ini dan ini. Kita tahu komposisinya si nasi uduk itu, ya. Maka kita juga bisa memahami secara apa? Secara burhani, secara akal, secara knowledge bahwa oh iya nasi uduk ini adalah enak karena komposisinya ini dan seterusnya. Itu yang memenuhi syarat rukun nasi uduk yang enak. Itu ya. Nah, tapi kalau kita belum merasakan, kita nggak tahu gitu ya. Berbeda antara mengetahui dan merasakan. Nah, kalau sudah merasakan nasi uduk itu, kita baru paham betul rasanya si nasi uduk itu. Ada manis, ada asinnya mungkin dan seterusnya. Dan itu pengalamannya personal ya. Pengalamannya personal. Tidak bisa rasa itu diceritakan ya, ya bisa sih diceritakan ya. Tapi tidak, maksud saya tidak persis sih, rada rumit gitu ya. Lain dan satu dan lain orang mungkin rada beda juga gitu ya. Enaknya di aspek yang mana gitu. Nah, itulah irfani. Irfani adalah soal rasa. Kita mencicipi rasanya, melatih rasanya. Jadi rasa daripada sholat itu. Nah, itu yang disebut dengan pemahaman atau pendekatan irfani. Nah, kalau kita mau sederhanakan, jadi pendekatan bayani itu adalah pendekatan melalui kata, pendekatan burhani itu pendekatan logika, dan pendekatan irfani itu adalah melalui rasa. Ya, saya ulang sekali lagi. Bayani itu adalah pendekatan kata, burhani adalah pendekatan logika, irfani adalah pendekatan rasa. Nah, oke. Melalui 3 pendekatan ini, tentunya kita akan menghasilkan ragam dan corak atau style di dalam pengamalan agama Islam yang berbeda-beda tentu saja ya, walaupun sumbernya satu, gitu ya. Kalau kita menggunakan pendekatan bayani, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita sebut dengan pemahaman tekstual. Ya, kalau kita menggunakan pendekatan burhani, maka kita akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan pemahaman yang bersifat rasional. Kalau kita menggunakan pendekatan irfani, kita akan mendapatkan satu kesimpulan pemahaman dan penghayatan yang bersifat transendental. Oke ya? Oke. Nah, dari berbagai metode ini ya kita bisa juga menyederhanakan ya dengan menggunakan metode bayani dan burhani, kita akan mendapatkan knowledge ya, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan irfani, kita akan mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau menggunakan 2 pendekatan pertama, bayani dan burhani, kita akan mendapatkan perbendaharaan ilmu pengetahuan. Jika menggunakan irfani, kita akan mendapatkan wisdom atau kebijaksanaan. Oke, lalu mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ya, sahabat irfani yang dirahmati Allah. Seharusnya ketiga-tiganya kita gunakan gitu ya.
Kenapa? Karena supaya kita tidak terjebak pada bias kognitif, gitu ya, supaya kita punya pengetahuan yang komprehensif dan supaya kita mempunyai wisdom atau kebijaksanaan. Oke, selamat datang di channel Ngaji Irfani. Mari kita belajar menghayati ajaran agama Islam untuk menemukan kebijaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.